Halo Mbak Bastian Berkah, selamat malam. Selamat malam. Ya silakan. Bisa nggak kamu nggak mengucapkan Alhamdulillah? Nggak bisa, karena itu bahasa Arab. Kalau kamu pernah ke Koptik, kalau kamu pernah ke Dubai, kalau kamu pernah ke Bahrain, mereka orang Kristen Arab juga mengucapkan Alhamdulillah. Mereka mengucapkan Gimana? Assalamualaikum karena itu bahasa Arab, bukan Dikatakan orang bahasa Kristen milik Islam. bilang Alhamdulillah? Loh, Alhamdulillah artinya apa? Di mana dikatakan orang Kristen di Arab mengucapkan Mazmur Alhamdulillah? 117, Mazmur 117. Ada nggak di Alkitab kamu lafaz Alhamdulillah? Solihun li'ana ilal abadi Ya, rahmatahu. Haleluya. kamu tuh kenapa sih? Itu Mazmur 117 dalam bahasa Arab. Kenapa yang kenapa? Kalau mau Kristen ya Kristen aja, nggak usah Ya gitu. justru karena saya Kristen, saya bangga jadi Kristen, nggak seperti kamu. Iya, bangga jadi Kristen, tapi Oke, nggak kalau harus. kamu bilang saya bangga jadi Kristen dan Arab adalah milik bahasamu, silahkan coba terjemahkan. Tadi saya habis ngapain, bahasa apa itu, artinya Ya, apa itu? ada nggak dalam Silakan. kitab kamu buat? Saya ulang, ya itu Mazmur 117 bahasa Arab. Imadu robbali annahu solihun li'anna ilal abadi rahmatahu. Haleluya. Silakan terjemahkan. Bisa nggak kamu nggak mengatakan Alhamdulillah? Apa udah ya? Apa udah ya? Pilek main TikTok, geli saya dengerannya serat ya. Nggak mau dengerin orang. Jangan kebanyakan main HP, Pak. Kita lanjut ya. Saya nggak mau kalau misalkan orangnya nggak jelas. Kalau misalkan orangnya jelas pakai data mau bantah, silakan. Saya dengan senang hati mau 10 jam saya ladenin. Kalau memang teman-teman juga ikut berpartisipasi gitu, kalau teman-teman senang ya silakan. Ya bukan berarti saya demi kesenangan penonton ya. Tapi maksud saya kita merasakan hal yang sama lah ya, manusiawi. Kita tahu di mana orang yang benar-benar kuah kosong atau orang yang berisi dalam tanda kutip gitu ya. Dan saya sesuai dengan saya selalu ngomong dan berbicara, atau saya apa ya, menepati janji lah ibaratnya gitu kan. Kalau memang sudah tidak ada ininya ya saya turunkan gitu. Malam Joseph, Tuhan memelukmu selalu. Terima kasih Kak Diu Sisilia. Terima kasih. Naik dulu yang bisa berdiskusi. Iya gini loh, saya nggak anti klaim. Boleh Anda klaim Anda paling ganteng, Anda paling cantik, Anda paling pintar, Anda paling kaya, Anda paling apa lagi, famous, terkenal, apapun itu. Tapi klaim itu kan harus ada bukti. Mana buktinya Anda paling ganteng? Oh, saya pernah ikut Abang None Sep. Wah, saya juara nih. Oh, saya paling cantik, misalkan saya pernah ikut Miss Universe, kan gitu, ada buktinya. Saya pernah jadi sampul majalah, saya pernah jadi model sampul majalah. Itu contoh ya, analogi ya. Boleh klaim, saya nggak anti dengan klaim, ngerti nggak? Ya, saya bisa klaim saya paling kuat, saya paling ganteng, saya paling pintar, tapi buktinya mana? Kalau klaim tanpa bukti, ya kamu sama aja kayak orang gila di pinggir jalan itu loh. Ya, ngomong sendiri, ngoceh sendiri, mengklaim. Misalkan orang gila itu kan orang nggak waras, itu kan ngomong aneh-aneh gitu ya. Punya kekayaan, punya ini, punya itu, tapi nggak bisa mengklaim, nggak bisa membuktikan. Ya itu kamu sama seperti itu. Ya, kalau kamu waras sih jangan seperti orang gila pola pikirnya. Buktikan apa yang kamu klaimkan itu, apa yang kamu apa yang kamu utarakan di sini, klaim-klaimmu itu buktikan, gitu. Ya, mirip tukang kurma. Wah, terima kasih kalau saya mirip tukang kurma. Tukang kurma itu di Arab itu kaya-kaya loh. Makasih ya Islam. Jadi gini Islam, kalau kamu mau menyerang pribadi saya, coba. Saya selalu bilang, kecepatan ketika Anda mengetik typing di komentar teman-teman Islam itu juga harus sebanding dengan kecepatan otak Anda untuk berpikir ulang ketika ingin mengirim komentar yang Anda tujukan kepada saya. Bisa jadi bumerang gitu kan. Saya itu orangnya sangat detail, attention to detail. Anda komen-komen apa aja saya usahakan untuk respon, terutama buat teman-teman Islam gitu. Kalau kamu bilang mirip tukang kurma, ya tukang kurma itu kaya loh di Arab. Wah, apalagi kalau musim haji. Kamu nggak pernah ke Arab ya? Islam. Padahal Arab itu tanah suci kamu loh. Nggak tahu ya pendapatan omset tukang kurma itu berapa? Aduh. Kita peringkasan kitab dongeng RT6 yes. Foto Yesus versi Amerika Latin ya. Dulu versi Eropa. First of all, Alpha, ini bukan foto. Ya, ini jadi saya semakin yakin bahwa ketika Islam mengklaim umatnya paling cerdas, ini cerdas dari mananya ya?
Membedakan antara lukisan dan foto aja sulit gitu loh. Gimana mereka mau membedakan mana yang asli dan palsu? Makanya mereka terdoktrin gampang sekali gitu. Tapi nuduhnya kita yang terdoktrin dalam artian kita itu gampang di brainwash. Padahal mereka ya membedakan foto dan lukisan kayaknya nggak sulit ya kalau kita yang sekolah. Kenapa ada sirene? Mungkin itu pertanda dari Jibril dari jauh-jauh. Ya, shalom Aikram Fauzi, selamat malam. Halo. Ya, silakan. Dari Islam ya, silakan. Ya, apa maksudnya ini Yesus Allah? Ya, Maksudnya apa ya? Ya, Yesus adalah Allah. Maksud dari kata Allah? Ya, maksud dari kata Allah adalah al-ilah, sesembahan. Iya, kakak tahu kan Allah itu berasal dari bahasa kata Arab. Enggak. Dari Tuhan. rumpun Semit kuno, enggak. Dari bukan bahasa Arab. Apa? Allah kata kamu apa Tuhan? Iya, Allah. Namanya dirinya Allah. Oh ya, di mana Kalau dalilnya? dihapus, Di Allah mana dalilnya? bukan sendiri kan ada di Google. Kan? Makanya saya bilang nih Islam nih kayak gini. Gue jelasin lagi ya, ini analogi paling gampang. Lu kan klaim Allah itu milik Islam, Allah itu artinya Tuhan. Gue tanya mana buktinya, malah saya disuruh cari sendiri. Sekarang gini, kalau teman-teman naik ke room saya, bertanya tentang Yesus. Yesus itu Allah bukan Joseph. Terus saya jawab, emang? Terus kamu minta, mana dalilnya Joseph? Cari aja sendiri. Kira-kira nerima nggak? Ya, ini bukti kan? Jadi ketika saya tadi ngobrol, mereka itu terdoktrin, terbrainwash, seolah-olah mereka itu harus melemparkan kesalahan mereka ke kita. Ini buktinya. Mereka yang mengklaim, mereka suruh kita cari sendiri gitu. Buktinya mana gitu? Kalau memang benar ya sudah, nggak usah kebanyakan banyak congor. Saya minta satu aja, nggak usah banyak-banyak lah. Satu aja setengah mampu saya mikirnya. Kasihan teman-teman yang nonton juga. Silakan minta dalilnya di mana. Enggak, saya kan tanya kamu. Kamu Kenapa Yesus kamu disebut dengan mengklaim bahwa Allah milik kamu dan Allah itu Yesus Tuhan dalam bahasa Arab. Kamu mengklaim tuh kamu udah dijemput sama ambulan dari tadi, ambulan hilir mudik cari pasien lepas. Itu kamu yang lagi dicari tuh. Coba samperin ambulannya. Turun. Samperin. Itu ambulan dari tadi mundar-mandir lewat itu nyariin pasien lepas itu. ODGJ, ada yang lepas itu dari RSJ. Kamu coba balik ya. Pulang ya bro ya. Jangan main TikTok. Turun. Ya. Itu ambulan, itu bolak-balik nyariin kamu dari tadi. Saya sudah bilang, coba. Soalnya muter-muter itu dari tadi. Oke, kita lanjut ya. Malam Bang. Shalom. MWD pengawas. Nah ini jangan-jangan itunya kepala rumah sakitnya nyari pasiennya. Ya silakan. Dari Islam atau dari Kristen? Islam Bang. Ya Boleh silakan. bertanya Bang? Oh, sangat boleh, silakan. Maaf dulu mau bertanya Bang ya. Benar kan Bang, Yesus itu dia mati disalib kan? Betul, Yesus dia wafat di kayu salib, turun ke pantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Betul, sangat betul sekali. Dulu pertanyaanku Bang, kalau Yesus itu memang Tuhan, kenapa bisa disalib, dihiniaya, terus siapa yang cabut nyawa Yesus gitu? Tidak ada konsep pencabutan nyawa. Kita mengalami kematian karena kejatuhan dosa. Upah dosa adalah maut. Tidak ada cabut-cabut nyawa. Ya, konsep cabut-cabut nyawa itu hanyalah di Islam. It's kind of like fairy tale. Kamu tahu fairy tale nggak? Kisah dongeng. Yes, terus? Ya, kita mengalami kematian karena kita mengalami dosa asal yang terwariskan dari Adam karena kejatuhan dosa, sehingga tubuh kita yang fana ini mengalami kematian. Maka dikatakan dalam Alkitab upah dosa adalah maut. Begitu. Supaya kita tidak mengalami kematian ya kita harus menderita bersama Kristus sesuai yang apa yang tertulis dalam kitab Galatia. Jika kamu menderita bersama dengan Dia, kamu pun mengalami permuliaan yang sama dengan Dia. Makanya Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati.
yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah ketika orang Kristen percaya, kemudian dia mengalami kematian karena akibat dari dosa, apa yang terjadi setelahnya adalah kebangkitan badan. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 40, inilah kehendak Bapakku, supaya yang melihat dan percaya kepada anak akan memperoleh hidup kekal dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Maka dalam Filipi, saya mute dulu ya, berisik. Maka dalam Filipi 3 ayat 20 sampai dengan 21 dikatakan kita semua adalah warga kewargaan sorga, di mana kita menantikan juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang fana dengan tubuh yang mulia, sama seperti Yesus. Ketika dia bangkit, tubuhnya yang mulia itu, ya, jadi bukan tubuh yang fana, gitu. Jadi kematian itu terjadi bukan karena dicabut oleh malaikat atau siapapun ya teman-teman. Dan Yesus pun menyerahkan nyawa di kayu salib. Sesuai dengan Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh sebab aku menyerahkan nyawaku dan aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mampu untuk mengambilnya daripadaku selain diriku sendiri, kata Tuhan Yesus. Maka implementasinya pada saat perkataan Yesus di kayu salib, ya, setelah yang sering dikutip oleh orang Islam, Eli Eli lama sabachthani, Yesus juga ngomong, Tuhan Yesus juga ngomong, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu bukti nyatanya, Yesus yang menyerahkan nyawanya, bukan dicabut-cabut. Nggak ada konsep cabut-cabut nyawa, paham? Ya, gitu. Tapi kan Yesus mati bang, terus berarti Ya, nyawanya Yesus nggak hilang mati. gitu. Yesus Udah itu dicabut mati nyawa. di kayu salib, betul. Turun ke tempat penantian. Kita baca dalilnya bang, 1 Petrus 3 ayat 18. Karena Kristus mati untuk kita, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, ya, kemanusiaannya mati tetapi keilahiannya tidak dapat mati. Paham? Karena keilahian itu eksistensinya kekal. Jadi pola pikirmu mau kemana nih? Udah saya terjawab semuanya, sudah saya jawab. Cabut nyawa tidak Berarti ada. cuma raganya yang mati gitu maksudnya bang ya? Kok raganya mati? Tadi kan jelas. Kemanusiaannya yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia ketika dia menyerahkan nyawanya. Ya, kalau nyawa memang nggak bisa mati. Maksudnya mati kan dalam definisi kamu kan hilang begitu saja. Nyawa kan nggak hilang. Rohnya Yesus itu turun ke tempat penantian untuk memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di alam penjara. Sesuai dengan dalil 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 19. Nih, saya bacakan ya sekali lagi. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu alam penantian, di mana tempat Adam, Hawa, Abraham, Noah itu menanti dengan penuh harapan. Apalagi? Sekarang saya boleh tanya balik nggak kira-kira? Saya boleh tanya balik nggak? Saya nanya simpel, nggak usah takut. Gini bang, kalau bisa jawab, tak jawab gitu. Silakan bertanya. Kalau bisa jawab, insya Allah terjawab. Oke, saya nanya sama semua orang Islam yang ada di bawah juga sekalian ya. Kalau misalnya ada yang bisa bawa, jawab, bantu bapak ini. Kalau bapaknya nggak bisa jawab, apakah di Islam betul ada konsep pencabutan nyawa? Benar bang. Benar. Siapa yang Kalau mencabut untuk nyawa? umat Muslim, Ya, mereka siapa yang penyebut mencabut nyawa. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Ya Allah, pakai nanya itu sama siapa dia nanyanya itu? Nanya sama siapa itu, Pak? Kedengeran loh. Kenapa nggak di-mute dulu biar nggak ketahuan? Ayo nado lalu, sebentar. Ayo. Kumbennya? Iya, nama malaikat pencabut nyawa siapa? Ya bang, maaf bang, ada istriku yang manggil. Ya bang. Nama malaikat pencabut nyawa siapa? Menurut Kak Jibril bang. Jibril deh, ayo. Aku nggak lupa bang, aku cuma tanya itu. Ya udah, semangat ya dalam Islam. Semoga Tuhan Yesus memanggil dan menyelamatkan, juga kamu menjawab keselamatan dari Tuhan Yesus ya. Tuhan berkati. Jibril. Aduh.
ini beneran nih. Masih banyak yang nanya kenapa alasan saya murtad. Ya begini kualitasnya. Ya, nggak ada yang bener. Nggak ada bener, sekalinya bener kayak begini. Ya. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab memang? Ada yang bisa jawab? Oke, kita lanjut ya. Jadi nggak ada konsep pencabutan nyawa ya. Naik host mau tanya King Leon, Om King Leon, request dulu aja, ya. Nanti dinaikkan. Kalau nggak request susah gitu ya untuk naiknya. Halo, Dewijin 18, selamat malam. Selamat malam bang, Salve bang. Ya, Salve. Mau nanya aja silakan. sih, gue Protestan. Dengan kedatangan Paus kemarin itu kan kata lo sebagai penyatuan kita kan ya? Betul nggak sih? Kurang tepat kedatangan paus itu untuk sebagai tamu negara dan juga kunjungan untuk pastoral dan juga ya mengunjungi umatnya. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ya kalau misalkan penyatuan gitu, apa ya? Gue cuma mau nanya sih, tata ibadah tetap apa yang tata ibadah yang gue jalanin sekarang ini di gereja itu akan tetap sama atau bakal beda gitu? Mengikuti liturgi kan. apa yang diajarkan oleh gereja, karena Novus Ordo atau misa zaman baru ini adalah dari ritus barat dan ritus timur, dan perayaan Ekaristi itu puncaknya pada saat konsekrasi, dan juga Ekaristi itu sendiri puncaknya pada saat kita sama-sama menuju hati kita diarahkan ketika imam privasi, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur. Nah, itu privasi di situ, baru kemudian ada doa syukur agung, baru kemudian ada seterusnya sampai nanti persiapan untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Jadi seperti apa ya? Seperti gereja Katolik yang kurang lebih teman-teman Protestan itu ikuti, ada beberapa ya. Gitu, tetapi belum satu kesatuan penuh. Tapi yang intinya itu sudah dibicarakan dengan petinggi-petinggi gereja. Jadi seperti itu. Ya, Gejin. Karena memang dari teman-teman Protestan itu kan dari gereja Katolik, dari saudara yang terpisah, saudara terpisah. Saya nyebutnya bukan perpecahan, saudara yang terpisah. Ya, kalau lebih gue sejauhnya sih, kalau lebih tahu sedikit aja sih. Ya udah itu aja. Ya itu aja sih bang. Makasih bang. Oke. Terima kasih. Tuhan berkati, Salve. Berkati, Salve. Masih belum paham ya bahwa perayaan Ekaristi adalah puncak ibadah kita. Itu jadi mungkin itu tidak dapat ditemukan secara apa ya? Secara konkret ya, secara konkret itu di luar dari gereja Katolik gitu. Itu aja. Nggak apa-apa, masih kita sama-sama belajar untuk memahami bagaimana penyatuan itu terjadi, ekumenisme ya. Gitu. Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Pasien selanjutnya. Pegel deh. Shalom boboiboy tanah. Halo, dari Islam atau dari Kristen? Ya, dari Islam, Bang. Dari Islam. Oh iya, silakan, Bro. Ada yang mau ditanyakan dari Islam kamu? Ya, mau tanya. Iya, suaramu mendem. Kamu beneran di dalam tanah seperti nabimu? Coba keluar sebentar. Mendem soalnya. Bang Yesus itu siapa, Bang? Iya, Allah, bukan Allah. Ya, kamu coba keluar dulu ya. Jangan di dalam tanah. Ini Mendem. Bang udah keluar nih, Bang. Oh, udah keluar. Siapa, Bang? Ya, Yesus itu adalah Allah dan Tuhan itu sendiri. Berarti Yesus adalah Allah, Bang. Betul, Yesus adalah Allah dan Tuhan itu sendiri, betul ya. Ya, nama asli Yesus itu siapa, Bang? Yeshua HaMashiach kalau dalam bahasa Ibrani. Masiah itu bapak dia. Yeshua HaMashiach. Oh. Belum kenalan aku, Bang. Belum ya. Ada fotonya, Bang.
Itu yang di belakang abang siapa? Lukisan, iya, lukisan adanya. Nggak ada foto, bro. Kamu ngerti foto nggak? Foto itu baru ada di abad keberapa coba? Mana di zaman Yesus ada foto? Makanya nabimu nggak ada fotonya kan? Karena ya sama, kalau misal kamu lihat buronan atau kriminal gitu kan, narapidana, kalau kamu lihat di televisi itu disensor mukanya, nah nggak ada bedanya dengan yang kamu junjung itu. Orang yang sungguh ada dan hadir nyata, ya, dihormati oleh orang banyak, itu pasti ada yang menggambarkan dan melukiskan dengan ekspresi penghormatan dan pencintaan mereka. Ya kalau misalkan nggak diakuin ya sama itu kayak di TV-TV, narapidana ya, narkoboy, koruptor, nah sama itu disensor mukanya. Gitu bro. Ada lagi yang mau ditanya yang esensial? Apa lu percaya sama Yesus, Bang? Ya karena saya percaya bahwa dia adalah Allah yang hidup. Nggak, apa yang bisa membuat kau itu percaya kali sama Yesus, Bang? Ya coba buka Bang, surah Al-Baqarah ayat 210, di situ tertulis bahwa Allah yang akan datang dan yang dimaksud dengan Allah di situ adalah Yesus Kristus. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 210. Benar, Bang. Aku nggak hafal, Bang. Harus gua buka. Saya nggak Al-Quran minta dulu, kamu Bang. untuk menghafal karena memang faktanya tidak semua orang Islam menghafal Al-Quran, sekalipun mereka selalu membangga-banggakan kitab mereka gampang dihafal. Ya saya tahu itu bullshit, nggak usah malah makin memperjelas. Saya minta cuman bacakan. Berarti apa? Ya kamu buka dulu Al-Quranmu, nggak apa-apa. Saya tunggu. Aku tadi kan abang suruh tanya sama aku. Saya sudah menjawab dengan menggunakan dalil yang dari kitabmu sendiri dan jawabannya ada di dalam kitabmu. Kenapa kamu nggak langsung buka? Apakah kitabmu itu boring atau kamu merasa malu dengan kitabmu sendiri? Silakan langsung dibuka. Bang lagi di luar, Bang. Al-Quran aku tinggal di rumah, Bang, kan nggak elok dibawa-bawa, Bang, kan. Oh, kamu lagi di luar, padahal suaramu mendem. Tadi kamu bilang kamu dari luar, lagi di dalam. Sekarang kamu barusan keluar. Saya nggak tahu yang benar apa omonganmu yang bisa dipegang. Sama kayak nabimu ya, nggak ada yang bisa dipegang. Ya. Bang, kan ini agak sakit, Bang. Di antara juga sama ya kan, Bang. Apa? Bang, lu aslinya orang Islam kan, Bang? Saya sudah murtad. Saya sudah pindah dari Islam. Kenapa? Biarin orang. Kenapa? Nah, kamu suruh temenmu aja itu. Dia punya handphone kan, pinjam tuh handphonenya. Ya, kamu kan ada sama teman-temanmu lagi nongkrong. Kamu pinjamlah temenmu itu handphonenya. Kamu cari di Google-nya. Ya. Oh ya sudah ya. Bang, Gimana? abang dapat uang nggak, Bang? Hah? Abang kalau nge-live ini dapat uang nggak? Kalau kamu nanya penghasilan saya sedang Abang magang tujuan sih. nge-live ini buat apa? Saya tujuan live ini untuk mencerdaskan orang-orang seperti Nggak, kamu. Ya. Tujuan saya live untuk orang-orang untuk mencerdaskan orang-orang seperti kamu. Kalau kamu nanya saya ada penghasilan apa enggak, saya lagi magang kebetulan. Kenapa? Oh, turun dia. Nggak jelas. Kamu mau PDKT sama saya? Kamu laki-laki, normal dikit, bro. Ya, ini bukan ajang take me out malah kenalan. Malah nanya-nanya pribadi. Mau ngapain kamu? Hah? Normal dikit bro ya, jangan ikuti junjunganmu. Kita lanjut ya. Joseph hati-hati ya, saya kan nggak nyebutin merek. Kalau ada yang merasa tersinggung berarti mereka secara tersirat mau menyamakan itu dengan apa yang saya bilang dengan mereka maksud itu. Kan saya nggak nyebut merek dari tadi. Junjungan, nabi, memangnya nabi mereka hanya satu? Enggak, nabi mereka ada 25. Coba suruh nembak gitu satu-satu 25 nabi. Ya, kita lanjut. Halo Bang Joseph. Shalom hamba Allah, dari Islam atau dari Kristen? Islam Bang. Oh ya, silakan bro. Yesus tuh Allah Bang. Ya, Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tapi dia manusia. Ya, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Duinatur. Kalam lafsi dan kalam nafsi seperti Al-Qur'anmu yang dikemukakan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Pernah tahu? Enggak Bang, baru dengar Nggak aku Bang. pernah, iyalah. Makanya saya bilang jangan jadi Islam puyeng di Islam. Banyak yang nggak kamu tahu, padahal itu doktrin kalian loh. Donditan juga nggak ngajarin, Zuma juga nggak ngajarin, Uniriva dan Nandar juga nggak ngajarin kan? Kalam lafsi dan kalam nafsi. Ya, silakan apa yang mau ditanyakan. Nah, tadi Bang Joseph kan bilang soal duinatur itu ya. Itu bagaimana Bang cara memahami itu biar kita bisa mengerti gitu Bang? Karena kan susah gitu, aku bisa apa membayangkannya susah bagaimana bisa ada sosok
dia manusia tapi dia juga Tuhan. Gitu sih Nggak Bang. usah membayangin Yesus, ngebayangin Tuhanmu aja kamu nggak becus kok, ulama-ulamamu aja nggak mampu kok. Pada masih bertentangan sampai sekarang. Ibnu Taimiyah menyifati Allah dengan sifat-sifat jisim itu kan masih dipertentangkan. Ada orang yang anti dengan Ibnu Taimiyah, pandangannya dengan Allah memahami dengan jisim saja, memahami Allah tanpa arah saja itu tidak dipahami oleh semua orang Islam, tidak diterima dengan baik. Ngapain kamu memahamin Yesus? Kalau kamu mau memahamin Yesus, kamu pahami dulu Tuhanmu yang telah dibuat itu, baru kamu pahamin Yesus. Kenapa? Lebih gampang untuk memahami Tuhanmu sebenarnya. Karena Tuhanmu itu kan kriteria dan kualifikasinya tuh dibuat-buat oleh kalian. Oh, Tuhan itu tidak beranak. Oh, Tuhan itu hanya satu. Oh, Tuhan itu tidak serupa. Gampang itu refute atau debunknya itu. Udah sering saya. Kalau Tuhanmu itu tidak serupa dengan makhluk, kenapa Tuhanmu punya nama? Betul nggak yang Kristen? Simpelnya gitu aja kalau ngadepin mereka. Kan kalian nih, kalau mempermasalahkan stiker saya, kenapa Yesus sebut Allah? Allah itu nama Tuhan kami. Tuhanmu nggak serupa dengan makhluk, untuk apa butuh nama? Nama itu adalah identitas makhluk. Untuk membedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya ada nama. Turun kau. Panas kan? Nah itu saya baru kasih penjelasan cuman baru kulit luar aja kamu udah panas. Kamu udah puyeng kan? Itu fakta loh. Kayak saya bilang lebih mudah untuk memikirkan Tuhanmu karena Tuhanmu itu beneran buatan manusia. Kualifikasi dan persyaratan manusia. Makanya gampang. Kenapa? Kamu nggak bisa nyangkal nanti. Kenapa? Kalian itu kalau misalkan pernah lihat debatnya Zuma, itu nanti ada seorang anak muda yang namanya Alfi yang terlalu pengecut sampai ngeblokir semua akun saya. Dia masih muda loh. Diketeknya Rifa mulu dia. Alfi itu yang katanya bisa bahasa Yunani, bisa bahasa ini. Dia nggak berani untuk buka blokiran saya semenjak tahun lalu. Itu saya, Johan, siapa lagi tuh diblokir sama dia. Alfi itu yang masih muda seperti saya, ya saya kasih tahu. Dia itu buka dari Saint-Takla Orthodox Church, dia buka itu kamus bahasa Arab. Dia bilang katanya Allah hadza ismu. Hadza ismu itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah nama. Hadza ismu. Ya sudah. Berarti kamu terima bahwa Allah itu adalah nama. Ya sudah. Ya. Ketika dalam surah Asy-Syura ayat 11 dikatakan apa? Di dalam surah Asy-Syura dikatakan, wah ada Abah Anom nih, nggak tahu apa bukan akun palsu. Selamat malam. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam, Pak. Dari Islam, silakan. Iya. Sepengetahuan Manhajnya apa, saya, Bang? Yesus itu bukan Allah. Manhajnya apa bang? Manhajnya apa bang? Manhajnya apa Gimana? bang kalau Islam? Manhajnya apa? Oh, Islam aja, Pak. Nggak ada. Oh ya udah turun macam-macam. ya. Makasih. Bye bye. Bye bye. Turun aja ya. Bye bye. Ada suara anak kecil di tanah. Manhajnya apa nggak tahu ya. Ya udah. Paket lengkap. Ada suara anak kecil. Manhaj nggak tahu. Ya udah paket lengkap. Clear. Buang. Ya. Manhaj itu sama seperti kita. Kamu Kristen apa? Katolik, Protestan, Ortodoks itu. Mereka ada 73 golongan. Jangan berbohong. Ya. Kenapa saya harus tanya lebih detail mengenai mereka supaya saya bisa tahu. Kalau misalkan amit-amit ya, saya sih nggak berharap mereka polemik karena saya pusing kalau berhadapan dengan mereka. Udah bertanya aja. Selesai bertanya, kamu mau pergi, kamu mau tetap stay asal kamu tertib silahkan. Tapi kalau kamu berpolemik, yang saya minta adalah identitasmu. Ini yang saya kasih tahu nih ya. Jadi saya bocorin kenapa Joseph itu menanyakan begitu detail Islam apa kamu, manhajnya apa. Karena supaya nanti kalau kamu berpolemik, saya bisa tahu, saya bisa serang dari sudut pandang teologi mana kamu. Ya, manhaj kamu itu apa? Asy'ariyah wal Maturidi atau Salafi pengikut Ibnu Taimiyah, kamu yang disebut dengan Wahabi atau kamu Syiah. Ya, tapi orang Syiah itu sepengetahuan saya selama saya live itu mereka nggak pernah naik sih. Gitu. Kita lanjut ya. Sama seperti saya orang Katolik, Kristen Katolik. Kamu mau bertanya mengenai dan kamu menyerang apa yang saya imani bahwa saya adalah Kristen Katolik, silakan, feel free gitu. Kamu mau ngomongin soal filioque dengan saya I'm all ears gitu. Kamu mau narasi apa tentang filioque, tentang primus inter pares, ya silakan. Tapi ya itu tadi, saya harus tahu kamu Islam manhajnya apa, supaya kalau kamu berpolemik saya bisa polemikan balik. Cek. Shalom, Prof. Halo. Selamat malam. Ya, shalom Bang. Islam atau Kristen? Kristen. Oh ya silakan. Kalau misalnya pembahasan seperti ini mungkin
bisa kali Bang dari sudut pandang sejarah misalnya terkait penyaliban Yesus, apakah benar Yesus itu disalib, bukti sejarahnya mana? Kan kalau di Banyak. Alkitab kan di Alkitab Beber itu kan Gascoigne ada itu menuliskan buku A Brief History of Christianity. Nanti dia akan mengutip pandangan Suetonius yang adalah seorang senator Roma di kota Roma yang hidup di abad pertama, tahun 70 tahun 80, selaras dengan Rasul Paulus, Rasul Yohanes masih hidup di situ. Suetonius itu akan menuliskan bahwa ada peristiwa di mana pada saat itu orang Yahudi disalibkan dan dia adalah Kristus namanya. Dari situlah orang-orang yang percaya dengan dia disebut dengan Kristen. Itu kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. ya, maksudnya kan itu bisa menjembatani perbedaan iman ini gitu kan. Kadang-kadang persepsi iman yang satu menganggap Yesus tidak disalib dan segala macam, sementara di kita kan kita percaya bahwa Yesus disalib. Sebenarnya yang paling bisa membuktikan itu ya sejarah tadi. Kamu Sejarah kan lanjut tidak ngomong ya. Kamu lanjut ngomong aja, saya dengerin, I'm all ear. Saya akan menaikkan orang-orang yang komentar di bawah menyalahkan saya. Ngawur, ngelantur. Nah, saya mau naikkan mereka. Mereka bisa bantah nggak? Jadi saya punya buku. Saya kasih judul A Brief History of Christianity karyanya Beber Gascoigne. Tuh, gangster. Jadi istilahnya Nah, kan silakan lanjut. bukti sejarah itu kan bisa menjembatani gitu kan, karena sejarah tidak peduli iman kita apa, sejarah akan menyatakan apa yang sebenarnya, begitu toh. Jadi kalau misalnya kita yang Kristen ini mau istilahnya mempertanggungjawabkan iman kita bahwa Yesus benaran disalib, kadang mungkin yang lebih efektif itu bukan dari sisi Alkitabiah, walaupun Alkitabiah ini sebenarnya banyak dasar sejarahnya, tapi perlu juga bukti otentik sejarahnya. Misalnya di zaman pemerintahan Pontius Pilatus kira-kira ada prasasti apa ya, atau ada catatan sejarah apa yang bisa kita tunjukkan ya sama teman-teman ini supaya ada kok sejarah dari luar kekristenan yang menceritakan bahwa ada penyaliban, namanya Yesus dan lain segala macam gitu. Kalau hanya dasar iman saja kan pasti yang berkata imanku yang benar. mau kamu kutip ayat yang bagaimanapun ya aku nggak percaya itu kan ayatmu. Sementara kan sejarah nggak peduli itu dia. Mungkin Bang Joseph bisa di list nanti buku-bukunya apa saja, terus catatan sejarahnya apa saja dibagikan ke teman-teman. Itu aja Bang Terima Joseph. kasih atas sarannya. Tapi saya boleh menanggapi ya. Sebenarnya gini. Sudah sering waktu itu kalau teman-teman ingat, itu bukunya yang tadi saya sebutkan itu sudah sering saya tampilkan. Mereka bilang apa? Oh itu karangan Oten itu kan, jadi percuma. Jadi mending sekalian Alkitab, tapi thank you ya atas sarannya. Mereka juga kadang nggak ngerti. Saya debat sama Nandar aja pakai data dari jurnal internasional, pakai buku bahasa Inggris aja Nandar nggak ngerti. Woi Joseph, jangan pakai bahasa Inggris dong, bahasa Indonesia, gue nggak ngerti ya. Ya di Indonesia apa yang bisa diharapkan Bang, literasinya kan. Ya sudah. Jadi daripada saya buang-buang data, sebenarnya nggak ada yang memang betul, nggak ada yang percuma, betul. Tapi kan ya udahlah gitu kan. Saya selalu bilang begini, Anda Islam berdiri hanya dengan satu kaki, tidak perlu memaksa untuk naik ke lantai paling atas. Kita atau saya atau kami yang akan turun ke bawah, kalian duduk diam saja di situ, tunggu kami turun ke bawah. Paham ya? Gitu. Jadi ya udahlah gitu, mau nggak mau kita turun ke bawah, ya ketemu sama mereka di lantai bawah. Mereka nggak usah naik-naik ke atas, nggak mampu, ngos-ngosan nanti, ya bahaya nanti tiba-tiba keselip, kejatuh gitu kan, kepleset. Nah itu selalu saya berikan analogi seperti itu. Gitu. Itu aja Bang Joseph tuh ya bahwa banyak komentar nyamar padahal nggak nyamar. Ya udahlah, nggak usah komentar, nggak apa-apa. Netizen itu kan kita nggak bisa kontrol. Teman-teman jangan menghakimi ya. Saya sudah sering bilang jangan pernah menghakimi. Ya, silakan. Ya udah itu aja. Oke, terima kasih ya, Bro. God bless ya. Terima kasih atas sarannya ya. Tuhan berkati selalu. Shalom. Kita lanjut ya. Sombong host nggak dinaikkan. Pak King Leon itu nggak request. Saya mau naikkannya bagaimana? Bapak mau naik kemana? Mau naik ke sorga? Iya. Bapak mau saya langsung naikkan ke surga, mau? Bapak itu nggak request. Ya Pak ya. Nggak request Bapak. Bapak nggak ada di request Pak. Bapak mau naikkan kemana? Bapak nggak ada request. Ya, request dulu aja Pak. Bapak nggak bisa dijambak. Kita lanjut ya. Bapak nggak ada di request, beneran saya nggak bohong. Mau naik nggak request, tekan tombol multiguna.
Gitu. Tekan tombol multiguna atau guest itu. Baru nanti tunggu nanti masuk di saya baru saya naikkan. Kalau Bapak nggak bisa diundang. Nggak bisa diundang dia. Kalau saya nggak bisa, nggak tahu. Bisa nggak moderator? Puji Tuhan. Naik onta. Nah, baru kan Pak, baru naik kan Pak. Nah, ini sebentar Pak King Leon, kita tunggu Asep ini. Nanti Asep baru sudah selesai atau dia tidak dapat naik karena sinyalnya yang masih loading ini, baru Bapak giliran ya Pak ya, gantian, sabar. Si Bapak, oh masih request. Allah ciptakan Yesus terbalik, Allahmu yang disembah oleh kamu dan disembah oleh Muhammad itu adalah ciptaan Yesus. Karena Allahmu ada itu berkat dari izin Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, teman-teman tahu nggak? Kenapa saya bilang seperti ini? Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya, teman-teman? Ada yang tahu dalilnya? Saya bilang Allah ciptakan Yesus, saya jawab Allahmu yang disembah oleh kamu dan disembah oleh nabimu itu justru terjadi karena adanya Yesus. Yesus itu membiarkan itu terjadi. Mau tahu dalilnya di mana? Matius 18 ayat 7. Buka coba Matius 18 ayat 7. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Buka sekarang. Yuk, baca. Buka. Matius 18 ayat 7 dalilnya. Baca. Baca buat saya. Gak apa-apa, teman-teman aja. Malu saya kalau ngomong malu, ya. Apa dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 7? Baca. Matius 18 ayat 7, Tuhan Yesus mengatakan apa? Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Ya, jawaban saya tadi kan. Allahmu itu ada, nabimu itu ada, karena berkat izin dari Tuhan Yesus. Yesus kasih izin. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Tuh ya. Oke, kita lanjut. Selamat malam, Bang. Ya, shalom. King Leon, dari Kristen atau dari Islam? Bukan, Bang. Saya ini nggak pernah sembahyang, nggak pernah ke gereja, Bang. Oh iya. Jadi dibilang Islam nggak berani, dibilang Kristen nggak berani, Bang. Terus terang saya. KTP-nya apa, Pak? Nah, KTP-nya saya nggak ada agamanya, Bang. Boleh dilihat ini kalau saya pakai on cam. Oh. Saya dari kecil di perantauan. Ya udah, silakan apa yang mau ditanyakan. Saya mau tanya, surga betul itu ada atau tidak? Itu saja yang saya tanyakan. Surga itu ada keadaan yang sempurna di mana kita menghadap dan bertatap muka dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi surga itu betul-betul ada atau tidak, itu loh Bang yang saya tanyakan. Ada, saya sudah menjawab. Tapi kan semua orang kan belum pernah ke sana. Kenapa surga bilang ada? Bukan saya membantah, tanda tanya saja saya. Saya kan nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh baca Alkitab. Kamu percaya adanya kematian nggak? Kematian itu ada, Tuhan itu ada. Cuma surga Sekarang saya tanya, kamu sudah pernah mati belum? Saya kalau sudah pernah mati saya tahu Bang, makanya saya tanya Abang. Saya gitu tanya loh, logika kamu yang berantakan ini, percaya sesuatu harus melihat dan merasakan secara langsung. Kamu nggak percaya dengan adanya surga karena kamu belum ke surga atau belum ada yang ke sana. Menurut kamu ya, klaim kamu. Sekarang saya tanya, kamu sudah mati belum? Oke, tanya apa Bang? Ya, kamu sudah mati belum? Saya masih. Ya sudah. Terus Saya kamu masih ngapain percaya adanya kematian kalau kamu masih hidup? Kan kamu belum merasakan. Karena saya melihat mata saya sendiri bahwa orang mati itu ada. Gitu. Oh begitu. Saya tahu dari mana kalau dia mati? Kalau tahu dari mana dia mati? Dari mata saya sendiri dia itu mati. Hanya dari mata. Ya. Oh, kalau begitu ya logikanya berantakan. Kenapa? Kalau cuma dari mata ya bisa jadi tiba-tiba orang itu bangkit lagi. Kan ada near death experience itu kalau dalam dunia medis. Atau dalam bahasa keren atau gaulnya mati suri. Bisa jadi, nggak ada yang tahu. Itu hanya 1-2 saja Bang Yasang. Ya, hanya 1-2 near death experience itu dalam dunia medis itu banyak yang mengalami. Near death experience itu banyak yang mengalami dalam dunia medis. Nggak cuma 1-2. Anda jangan ngomong sembarangan. Yang mati pingsan Bang.
Mati pingsan, mati suri, mati Itu pingsan. lain Bad bang, yang experience. mati betul itu mati nyata bang. Yang saya mati nyata itu saya sudah lihat. Iya. Terus Cuma kalau saya tanyakan itu saja, satu itu saja. iya, surga itu adalah keadaan sempurna. Untuk buktinya, kita percaya dengan persekutuan para kudus, orang-orang kudus yang sudah di sorga. Contohnya Bunda Maria dan Kudus para itu apa, kudus. Kudus itu artinya Kudus suci. itu apa? Kudus itu artinya suci. Oh. Yang roh itu apa bang? Kata roh itu bang. Kamu jadi kemana-mana, kenapa jadi bahasanya lompat-lompat ya? Enggak, katanya ada roh, ada kudus, ada surga, ada suci. Kudus dan Kan roh saya itu tanya berbeda, yang roh itu apa? hakikat, kudus itu adalah kata sifat. Oh gitu. Enggak bang, jangan sampai situ, surga aja saya. Ya udah, makanya jangan lompat-lompat, Pak. Oke, surga saja. Surga itu ada atau tidak itu? Itu saja Ada, yang saya tanya. sudah jawab dari tadi berkali-kali ada. Buktinya ada persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus adalah apa yang kami imani, di mana orang-orang yang sudah meninggal, mereka berada di dalam surga. Buktinya apa? Buktinya ketika kita berdoa bersama dengan mereka, persekutuan para kudus, doa kita dijawab dan dikabul. Karena dalam surat Yakobus dikatakan doa orang yang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Tidak mungkin orang benar di dunia, teman-teman. Di dunia ini tidak akan pernah ada orang benar selain dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Anda harus tahu. Tapi di dunia itu orang semua nggak benar, bang. Mesti ada Ya dosa. udah, kalau begitu berarti sudah ada buktinya. Kalau Anda membenarkan saya, terima kasih. Berarti Anda juga sepakat dengan saya. Berarti orang benar bukan di dunia ini. Ya udah. Bukan masalah benarkan manusia, surga saya yang tanyakan itu Mas, ada atau tidak. Mas ngerti nggak ya? Jadi saya agak ragu nih. Anda ketika memutuskan untuk tidak beragama itu karena otak Anda atau karena bagaimana ya? Tadi kan sudah terjawab. Anda mengakui bahwa orang benar. Betul. Dengerin, Saya nggak bisa baca Al-Quran. dengerin, Mas. Saya nggak minta baca Al-Quran ya. Tolong, Mas. Saya ngomong apa? Tolong dipahami. Nggak ada deh tadi saya bilang buka Al-Quran. Nggak ada. Ya. Ini saya baru logika yang simpel loh. Saya bilang, Mas mengakui di dunia ini tidak ada orang yang benar. Betul. Berarti orang yang benar nggak ada di dunia ini. Di mana? Ya di sorga. Karena surga ada tempat yang kudus, keadaan sempurna. Di mana tempat yang kudus, keadaan yang kudus itu orang-orang yang kudus juga bersatu di sana. Orang-orang yang benar di sana. Begitu loh. Paham nggak kira-kira? Itu sudah menjawab dong berarti. Tadi Mas mengakui ya Mas. Di dunia ini memang tidak ada yang benar. Ya sudah, good. Di dunia ini tidak ada yang lebih benar selain daripada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Ya sudah, seperti itu, Om King Leon. Saya sudah menjawab nih. Udah 2-3 kali saya ulangin. Ya, silakan. Apalagi pertanyaannya, Pak? Silakan dibuka mic-nya. Saya sudah undang Anda untuk buka mic. Silakan. Itu sudah jawabannya. Jadi ketika di dalam surat Yakobus dikatakan doa orang yang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Menurut Anda orang yang benar itu di dunia enggak? Anda jawab jujur enggak. Ya sudah, berarti bukan di dunia ini orang yang kudus itu. Ada bang, Kenapa? di dunia yang benar itu nggak ada bagi saya. Ya sudah, berarti di dunia yang akan datang yaitu surga. Karena surga adalah tempat yang kudus dalam kitab Wahyu. Ditanya dari mana kamu? Baru dari Jakarta. Katanya oh dari rumah sana gitu, bukan dari Jakarta. Kan betul kan? Itu kan sudah namanya nggak benar. Hah? Misal saya tanya kawan, dari mana kamu? Dari sana katanya. Dari sana itu mana? Rumah ke mana? Rumah. Padahal dia dari Jakarta, dibilang dari rumah. Kan sudah nggak benar gitu. Betul nggak? Jadi Iya, orang di terima dunia nggak ada kasih. yang benar bagi saya. Iya, Tuhan berkati ya. Selamat malam. Oke, kita lanjut ya. Oh, dia Islam. Beneran dia Islam. Puyeng. Iya. Saya juga puyeng. Ibu Sri, saya juga puyeng. Kenapa tiba-tiba dari Jakarta? Kamu dari mana? Dari apa? Ya udahlah. Udahlah, aku nggak mau lanjutin lebih lanjut ya, karena aku nggak mau puyeng. Teman-teman juga jangan dipikirkan lebih lanjut ya. Beban hidup kita masih banyak ya. Masih ada hari esok. Janganlah kamu khawatir akan hari esok ya. Aduh. Tuhan. Jadi teman-teman yang Islam saya persilakan untuk naik bertanya sepuas-puasnya, tapi jangan berpolemik.
Shalom Niki, selamat malam. Malam. Dari Islam atau dari Kristen? Dari apa ya? Dari Jakarta. Dari Jawa. Dari mana? Dari Jawa. Nggak, saya jangan diseriusin. Saya nanya kamu itu Islam atau Kristen? Oh. Muslim. Ah ya, silakan. Enggak sih, saya cuma mau nanya aja sih. Ini rumah apa sih, Bang? Ini room apa? Ini room diskusi lintas iman. Antar agama. Iya, lintas iman berarti di luar dari Kristen, karena saya orang Kristen, Katolik lebih tepatnya. Betul. Oh. Soalnya saya sering muncul terus ini live abang ini, jadi saya kepoin dikit lah. Sering muncul. Oh, berarti kamu itu sudah ada kode dari Tuhan Yesus supaya kamu mendengarkan kebenaran dan keselamatan yang utuh di dalam Tuhan Yesus. Enggak sih. Loh, kok enggak? Iya, soalnya muncul terus karena memang sering yang debat agama itu, yang lain-lain. Oh iya. Virus-virus itu jadi masuk sendiri. Kok virus? Kamu bilang virus itu definisinya kan sesuatu yang buruk, yang contagious, yang tidak bisa disembuhkan, membawa dampak negatif. Memangnya saya membawa dampak negatif ya? Iya, kalau memang dalam pemahaman Islam saya dampak negatif, bikin orang jadi sadar bahwa dia di dalam ajaran yang salah. Kalau definisi itu dipakai ya udah nggak apa-apa. Gitu. Ya sih. Enggak, ya udah. Terus apa lagi yang mau kamu lakukan di sini? Kamu mau curhat? Kalau curhat nggak di sini sama Mama Dede. Kamu mau bertanya nggak? Kalau bertanya saya persilahkan. Kalau curhat mohon maaf. Kalau curhatnya hanya sekedar seperti itu, yaitu protesnya sama TikTok. Kenapa live saya kamu lewat kamu terus gitu? Enggak sih, saya cuma mau bilang itu saya hancungin jempol lah buat abangnya. Setuju. Setuju ya? Setuju kenapa? Setujunya gini nih. Yang lawan bicara abang ini kan seiman sama saya. Betul. Terus tanya gini-gini, cuman akhirnya melenceng kan, nggak jelas jawabannya kan? Bukan jawaban saya selalu pakai dalil. Narasi mereka. Nggak, saya ngebela abang di sini, ngebela abang. Ya terus maksudnya apa? Ya maksudnya ngebela tuh yang nggak jelas langsung di kick, jadi bagus, jadi apa ya? Iya. Ya udah, memang harus seperti itu, karena memang saya tidak suka kalau misalkan terlalu lama ada sampah di sini, takut lalat mengerubungi dan bau nggak sedap. Jadi saya langsung buang. Betul, saya setuju, memang harus seperti itu kan. Sampah nggak boleh ditumpuk bro, supaya kita hidup sehat dan supaya tidak ada lalat, supaya tidak bau, tidak sedap menyebar kemana-mana, ya udah langsung dibuang seperti itu. Ya, ada lagi bro yang kamu mau tanyakan, ya kamu gini aja, kamu berdoa aja gitu, berdoa supaya ada mujizat, supaya kamu dan teman-temanmu itu jangan seperti ini, memalukan maksudnya mereka itu ya. Gitu. Saya juga mau ngingetin yang seiman sama saya sih, maksudnya kalau emang nggak seberapa dalam ininya, nggak usah ikut-ikutan, jadi yang ada malah bukan bisa ngejawab, malah ngejerumusin ntar yang lain. Itu aja sih. Oke. Makasih ya. Yang lain nggak saya ikut-ikutan dah. Saya. Ya, terima kasih ya. Tuhan berkati selalu kamu ya. Selamat malam ya bro ya. God bless. Tuh ya, yang Islam aja malu kan. Gue bilang juga apa? Saya penasaran, sepanjang saya live itu ada nggak sih orang Islam yang malu gitu ya, yang merasa malu gitu? Nggak ada gitu. Heran nih. Heran, nggak ada. Halo, selamat malam. Shalom Tutel, dari Islam atau dari Kristen? Islam. Oh ya, silakan. Jadi ini pertanyaan saya cuman simpel aja sih bang. Apa tuh? Yang disalib itu siapa sih sebenarnya? Nabi Isa atau bukan? Bukan, Nabi Isa. Yasu'ah wallah warab. Penyebab terjadinya Muhammad dan penyebab terjadinya Tuhannya Muhammad. Itulah dia. Berarti? Ya, berarti dia adalah Tuhan dan Allah seluruh semesta alam. Yang disalib itu Tuhan? Betul. Kenapa Tuhan? Ya karena dia adalah Mesias, Juru Selamat.
Dia mati wafat untuk keselamatan kita. Dan dia Terus? bangkit untuk mengalami kemuliaan supaya kita pun ikut mengalami kemuliaan yang sama dengan dia. Jadi Nabi Isa itu kemana? Nabi Isa mu nggak tahu, coba tanya sama operator 911. 911 call. How do I find my baby Isa? Where is baby Isa? I can find it anywhere. Tanya 911. Saya nggak tahu. Saya bukan operator 911. Saya bukan loss and prevention. Jadi kalau kamu nanya kemana baby Isa itu jangan sama saya. Saya nggak tahu. Emangnya saya inian daycare, tempat penitipan anak, tempat penitipan orang. Oke, thank you lah bro. Ya, Kecil thank you kali ya. Jadi pemikiranmu. semangat. Nggak sempit kali. Kalau kamu bilang saya sempit kali nih, buku saya di hadapan saya dari tadi. Ini saya sudah siap nih. Buku Isa. Nih. Nih, kelihatan kan? Tuh. Sempit kali pemikiranmu bro. Oh enggak, buku saya saja banyak, buat apa pemikiran saya sempit? Yang sempit kamu. Nggak mau menerima kenyataan bahwa Isa lost, ya, hilang, ya, gone. Ya kalau saya sih bilangnya fiksi. Hilang tapi dari saya mana? masih punya. Mana ada dia Ya, hilang? Loakon, dengarkan. Kalau kamu yakin dia nggak hilang, kenapa kamu barusan nanya saya kemana si Isa? Kan saya Kau tuh punya otak, kau jalankan otakmu yang bagus itu yang diberikan oleh Tuhanmu katanya, dikaruniakan oleh Tuhanmu. Kalau kamu percaya bahwa Isa tidak hilang, kenapa barusan kamu nanya kemana si Isa? Kemana Nabi Isa? Allah. Kristus. Kemana coba? Di mana? Jawab. Saya sudah bilang, nih saya punya bukunya. Nih. Ini sering saya bahas nih buku nih, sampai penuh coretan, ya, sampai penuh penanda ini buku ini. Silakan kamu jawab kalau nggak hilang ada di mana. Coba silakan dibuka mic-nya. Jangan disamakan Yesus dan Isa. Kau turun. Yesus dan Isa nggak usah disamakan ya. Isa dan Yesus Kristus, Isa dalam Al-Quran dan Yesus Kristus itu berbeda. Kalau hanya fonetik koresponden, hanya permasalahan nama, nggak perlu dipermasalahkan. Tapi kalau tokohnya sudah berbeda, itu nggak usah disamakan, ya, nggak usah disamakan. Jadi teman-teman yang punya teman, sahabat, ya, teman tongkrongan, pacar, apalagi kalau pacarnya Islam, tobat ya bro ya sis ya, cari yang seiman kalau bisa ya. Kalau suka dibilang Yesus itu Isa, kau bilang kau tengking ya dalam nama Yesus, kau bilang ya Yesus dan Isa beda, jangan kau sama-samakan. Kau nggak percaya, kau datang ke room Joseph, buktikan di samanya di mana, ya. Saya senang kalau misalnya ada yang bilang sama, saya mau buktinya di mana, ya gitu. Kita lanjut ya. Assalamualaikum Habibi. No, I'm not Habibi. Baharudin Yusuf Habibi almarhum sudah meninggal. Beliau presiden kita, dia sudah meninggal. Ya. Apa? Kamu mau ngomong pakai bahasa Arab? Ketiklah dalam bahasa Arab gundul, jangan pakai bahasa Indonesia. Artinya beda. Kalau kamu menyebut Habibi itu sebagai orang kesayangan, ya, sahabat, teman dekat, Habibi nggak tulisannya seperti ini. Nggak ada IE dalam bahasa Arab, ya. Ya, bahasa Arab itu. Kau nama akunmu saja sudah Arab gundul Filistin, tapi kau nulis Assalamualaikum Habibi pakai huruf Latin bahasa Indonesia. Ya beda lah. Lanjut ya. Gak mana tepuk tangannya aku. Kita lanjut. Mau kepencet, mau ini, buka ini. Kenapa mikrofonku hilang tadi tiba-tiba mati? Kau nih kebanyakan barang-barangmu hilang. Kau tanya sama aku, kau pikir aku ini security kah? Kau datang ke roomnya Zuma, kau lapor sana. Enggak. Kau tanya sama Sampai aku. mana tadi cerita gitu? Sampai mana pun aku pun nggak tahu. Kau banyak yang hilang. Isa hilang, pikiranmu hilang, mic-mu hilang. Kau lapor sama aku. Aduh. Itulah kan. Dangkal kali lah pemikiranmu. Bang. Kayak mana tadi jadinya Isa tadi? Kau lanjut ngomong aja ya. Kau ngomong coba. Kau lanjutkan ngomong kamu tuh, silakan.
Katanya mau lintas agama, sharing-sharing masalah agama aja udah langsung kayak gitu. Gimana sih? Nggak jelas, nggak jelas. Kau kalau mau sharing-sharing, kau ngomong loak. Aku harus apa? Hah? Alamak, tahe, dale. Kau dengarkan aku. Ini kan diskusi lintas iman. Kamu mau memang kalau aku tanya mengenai Islam, kamu mau jawab? Bisa kamu jawab? Bisa. Oke, sekarang saya tanya yang paling simpel. Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Nama malaikat pencabut nyawa? Iya. Israel. Dalilnya di mana? Israel itu kamu punya? Punya lah. Iya, dalilnya aku minta. Aku lagi rebahan ini, nggak bisa aku buka-buka buku, lagi malas. Aku tidak peduli. Mau kau lagi rebahan, mau kau lagi bajak sawah pun aku tidak peduli. Bego ganjang. Kau bilang kau bisa dijawab, kau bisa ditanya. Kau jawablah yang benar. Kau jawab betul-betul. Aku pun tidak berrebahan. Aku mau nanya kau ini. Kalau kau jangan nanya dulu. Tadi kau sudah sepakat mau ditanya. Aku sudah tanya, kau malah balik tanya. Beneran lu gua keluar logat Batak lu ya. menanyakan. Dijawab. Dalilnya di mana malaikat Israel? Itu kan simple ya. Kamu aja bisa langsung jawab malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Oke, dalilnya di mana? Enggak, yang penting sudah saya jawab apa belum yang tadi? Kamu kan cuma nanya belum itu. terjawab. Jawaban itu harus disertai dengan data. Kamu kalau misalkan bertanya Yesus Tuhan atau bukan, terus saya cuma jawab iya, dia Tuhan. Nggak pakai dalil, nggak pakai apa, kamu terima nggak? Ya kan, masaan kayak gitu. Standar ganda kau Islam sama seperti nabimu. Ayo kemudian jawab, di mana dalilnya? Kamu jangan gitu loh bang. Sama dengan nabimu gimana? Ya kan? Kamu nggak tahu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha. Sungguh telah ada pada dirimu Rasulullah suri tauladan yang nyata. Kamu tidak mau mengakui nabimu itu sebagai suri tauladan, sebagai role model kau. Kau tidak mau mengakui. Apa kau lebih mengakui bego ganjang sebagai role model? Iya. Mau kami kau kusamakan dia sebagai suri tauladan kami. Ya sudah, kau suri tauladan. Kenapa kau tidak mau ketika saya bilang jangan seperti nabimu? Kan suri tauladan. Gimana otakmu pun nggak jalan. Dah fokus saja jawab di mana dalilnya malaikat Israel. Jangan kau bikin aku pening. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Aku minta pun simple lah. Aku minta ini. Pening kaliku dibuatnya inilah tukel. Ini tukel, kamu marganya apa sih? Kau janganlah double standar. Tadi kau bilang kau susah menerima kalau aku jawab tidak ada dalil. Tapi kau mau jawab tanpa ada dalil. Kau Pede nanya lagi. kan udah aku jawab. Sekarang Belum aku udah dijawab. nanya. Sekarang begini aja deh. Oke, itu udah menjawab sekarang. Kalau misalkan nanti kamu ada pertanyaan, kemudian aku jawab nggak pakai dalil, kamu terima nggak? Tapi masuk logika ya. No, itu aja nggak masuk logika. Gimana masuk logika? Kau cuma jawab iya dan tidak doang, nama doang. Nggak jelas kau. Kau turun aja dalil kau. Bikin pening. Nggak jelas. Jelasin juga enggak. Cuma jawab iya dan tidak. Apa alasannya pun tak tahu. Kau pernah sekolah nggak kira-kira? Masuk logika. Di mana masuk logika? Cuma jawab nama doang. Kok masuk logika? Ya aku terima-terima saja. Nama malaikat mautnya mau malaikatnya Abdul, nggak masalah. Kalau cuma nama mah Jamal, ya, nama malaikat pencabut nyawanya misal, nggak ada penjelasan. Aduh, dia orang nggak sekolah kayaknya. Pakai dalil supaya kita bisa menguji dalil itu. Contoh, Yesus Tuhan, dalilnya di mana ya? Kamu tanya dalilnya, saya kasih 10 misalkan. Yang kamu uji satu persatu dari nomor 1 sampai nomor 10 dalilnya, ya kan gitu. Baru kamu bisa nilai mana yang masuk logika, mana yang enggak. Kalau nggak pakai dalil, gimana kita bisa tahu masuk logika atau enggak, kan gitu. Kok kayaknya sulit sekali ya berbicara dengan mereka itu ketika kita berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu. Bukan bahasa yang baku, bukan bahasa formal.
Ya, saya tidak bicara dengan seperti saya berbicara dengan dosen, dengan guru harus pakai bahasa formal ya. Ada pembuka, isi dan penutup. Tapi mereka masih sulit untuk mengerti. Saya bingung sama Islam ini. Ya, menghabiskan waktu. Oke lah, kita lanjut ya. Shalom teman-teman semua yang baru bergabung. Shalom, shalom. Salve teman-teman semuanya. Laporin ke polisi ujaran kebencian. Ngapain saya mengujar kebencian kepada sumber kebencian itu sendiri, bro? Ngerudi. Ngapain? Gak jelas. Lagi loading ya? Oh iya. Aduh, ngantuk. Benci Arab tapi penampilan Arab. Saya tidak pernah membenci Arab ras. Tidak ada yang membenci Arab karena kekristenan itu juga ada yang dari Arab. Kami tidak pernah benci Arab. Kayaknya jangan terlalu ini ya. Jangan terlalu playing victim, framing yang aneh-aneh. Tidak sesuai dengan realita, nuduh yang macam-macam. Kami tidak pernah benci Arab loh. Ya, yang kami benci itu adalah orang-orang yang sok-sokan menjadi orang Arab. Budaya-budaya kita diganti dengan budaya Arab. Ya, harus seperti persis di padang pasir. Kita nggak benci dengan budaya Arab, tapi benci dengan oknum-oknum seperti itu. Paham nggak kira-kira? Beda ya, ras. Kok begitu aja kayaknya susah deh. Ya, padahal simpel loh untuk memahami perbedaan. Shalom teman-teman yang baru gabung. Terima kasih. Gaya Arab ya, betul gaya Arab memang. The guest has already gone offline. Kenapa? Ya, buat teman-teman yang mau menaik bertanya silahkan ya. Dari Islam, dari Kristen. Shalom Rai Hagata, selamat malam. Shalom Rai Hagata. Shalom Rai Hagata. Oke, saya turunin ya bro ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Bicara jangan menjatuhkan lo, hati-hati lo. Gak pernah ada di posisi di atas, ngapain jatuh ke bawah? Orang adanya di bawah kok, masa yang di bawah jatuh? Nggak mungkin. Jatuh itu hanya yang di posisi di atas. Bagaimana mungkin sesuatu yang tetap berada di bawah bisa jatuh? Ya, saya tidak akan mungkin menjatuhkan yang sudah jatuh. Ya, bro Rudy, jangan mengada-ngada. Oke, kita lanjut ya. Shalom Aneka Tani. Oh, turun orang itu. Baru kau dinaikkan. Ku naikkan orang jadi bingung ya. Mau naikkan siapa ini jadinya? Kalau misalkan nggak jelas semua begini. Maksudnya turun-turun semua begini. Masa saya ngobrol? Kan nggak mungkin. Ngobrol sendiri. Nggak ada tamunya di sini. Semua turun begini, kenapa ini? Bukan dari saya, itu this guest has already offline itu notifikasinya. Jadi dari dia itu, entah dia tiba-tiba yang cancel, entah dia yang sinyalnya kurang bagus. Shalom user 815920691231. Shalom. Iya di Bang. Bu, turun dulu ya, takut kena report lagi. Ada anak kecil suaranya. Soalnya tadi saya barusan kena report teman-teman. Abis baru aja kena report tadi, yang tiba-tiba live saya hilang. Itu kena report teman-teman. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau naik, tolong pastikan tidak ada suara anak kecil ya. Bukannya Joseph benci anak kecil, enggak. Itu dari TikToknya kena report. Sensitif. Shalom Eka. Shalom. Dari Islam atau dari Kristen? Kristen bang. Oh ya, silahkan bro. Kristen. Mau nanya aja bang. Saya nih juga jarang ibadah juga bang. Mau nanya aja.
Apa sih perbedaan Katolik dan Protestan? Dari gereja mana memang kamu? GKE. Oh, Gereja Kristen Evangelis di Kalimantan berarti kan? Iya. Kalau perbedaannya, ada perbedaan bagaimana pandangan justifikasi atas keselamatan, di mana di Protestan menekankan bahwa pembenaran hanya iman. Justification by faith alone. Tetapi dalam kekristenan yang sejati seperti Katolik bahkan Ortodoks pun bahwa iman disertai dengan perbuatan. Justifikasinya betul. Justification by faith, not by faith alone. Itu berbeda ya. Dengan iman dan dengan hanya iman. Berbeda loh ya. Itu perbedaannya. Itu kalau misalkan justifikasinya. Gitu. Tetapi kalau dalam artian kemudian apa yang terjadi sekarang, saya lebih suka untuk menunjukkan kasih dan juga persatuan, karena memang faktanya Katolik dan Protestan dan juga Ortodoks mereka akan bersatu dengan gereja Katolik. Jadi yang saya tekankan itu bro. Jadi kita tidak membahas perbedaan lagi. Hanya oknum-oknum aja di TikTok yang nggak suka dengan adanya persatuan gitu. Iya bang. Jadi kalau teman-teman mau sadar ya mungkin dari pengajaran dari dogma bagaimana gereja Katolik itu mempertahankan apa yang menjadi kanon kitab, yaitu 73 kitab. Sementara teman-teman Protestan 66 kitab. Ya once again sekali lagi, apa yang terjadi sekarang bahwa sudah dalam proses persatuan, sehingga yang seperti itu tentunya hal-hal yang tadi kamu masukkan perbedaan-perbedaan itu sudah didiskusikan gitu, dan ada solusi jalan keluarnya gitu. Jadi ya puji Tuhan ya, kekristenan berdasarkan karena kita percaya dengan satu tujuan yang sama seperti Tuhan Yesus yang menginginkan persatuan di tengah para murid. Dan kita juga percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap orang percaya adalah roh yang mempersatukan, bukan memecah belah. Ketika terjadi perpecahan atau ketika terjadi pemberontakan atau bahkan deformasi yang ada di abad 16, abad 15, abad 16 yang terjadi, itulah kemudian yang menyadarkan kita bersama bahwa mari memperbaiki apa yang sudah menjadi masa lalu yang kelam. Kita bersama menatap masa depan yang cerah di mana kita satu di dalam Kristus dan di dalam gerejanya yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Supaya kita menjadi satu dalam bahtera yang Tuhan sediakan, sama seperti Allah dalam perjanjian lama sediakan kepada Noah untuk menyelamatkan umatnya pada saat itu, namun hanya sedikit. Gitu. Jadi kita sekarang rebutan ya supaya kita bersama-sama satu di dalam Kristus. Kalau ada di luar sana yang masih menolak adanya persatuan, berarti tadi tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus dan tidak sesuai dengan buah roh. Karena buah roh, Roh Kudus adalah mempersatukan, bukan memecah belah. Begitu ya Kak Eka? Iya, paham Kak. Gitu. Oke. Ya udah, terima kasih ya. Semangat ya bro ya. Ya, Tuhan bro. berkati. Amin. Yuk. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman masih ada penasaran perbedaannya terus dalam hati itu mah Joseph nutupin itu perbedaannya ada. Ya betul, makanya tadi saya garis bawahi, betul ada perbedaan dari hanya penjelasan saya, masih banyak lagi perbedaan, tapi kan saya bilang tadi kita fokus di sini untuk membahas tentang ekumenisme. Bahwa faktanya sekalipun kita pernah dan sampai sekarang ya, sampai detik ini memang faktanya masih terpisah, tapi ke depan kita akan bersatu kembali. Sudah ada diskusinya, sudah ada joint declaration-nya. Teman-teman bisa cari di berita fakta bahwa dari gereja Protestan seperti Lutheran, Reform, Anabaptis, Pentakostal, dan Karismatik itu sudah membuat joint declaration dengan gereja Katolik. Begitupun dengan saudara kita yang Ortodoks. Gitu, dengan Ortodoks Koptik, dengan Ortodoks dari Yunani, Ecumenical Patriarch ya, bukan GGOC atau GOI ya, itu tidak menjadi bagian Ortodoks secara utuh karena tidak diakui status kanoniknya oleh gereja Ortodoks yang kanonik seperti Ecumenical Patriarch atau MP atau Koptik bahkan ya. Ya kalau Koptik mungkin dari Oriental Ortodoks ya. Kalau Yunani MP itu kan dari Eastern Orthodox ya, Ortodoks Timur. Begitu ya. Itu nggak diakuin, makanya GOIB. Kita lanjut ya. Naik Kak, iya kalau naik request supaya aku bisa naikkan. Kalau kamu tidak request, aku tidak dapat naikkan. Aku bingung naikkan kemana nanti. Naikkan ke surga pun aku nggak dapat, aku nggak mampu. Ya, kita naikkan orang-orang, teman-teman saya yang sudah nunggu tadi. Maaf ya. Loh tuh, kok Charles kelamaan ya? Pada kelamaan semua nih. Aku naikkan semua ya. Shalom Om Don, Salve.
Salve, selamat malam semua. Si kok Johan kok Charlie sama Johan itu ini mereka. Hari kan kayaknya lagi tahu ini. Saya coba naikkan dulu deh beberapa, kayaknya nggak ada masalah entah apa. Salve, bro user 131148999798 Salve, Salam. Salam, selamat malam. Salam, dari Kristen atau dari Islam? Maaf Pak, saya ini dari Katolik. Saya dari Katolik, saya mau tanyakan Pak, soalnya banyak yang tanya, sedangkan saya ini kan cuma tamat SD. Jadi mohon maaf kalau kebanyakan tanya ya dari Kristen itu tanya saya itu mengenai kenapa di salib itu kalau Katolik itu ada korpusnya, sedangkan di Kristen itu tidak ada korpusnya. Kemudian yang kedua, kenapa Katolik itu percaya kepada Bunda Maria, sedangkan Kristen itu tidak percaya kepada Bunda Maria? Saya luruskan dulu ya. Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Kalau kamu bedakan Katolik dan Kristen, jadi Katolik ini pengikutnya siapa? Kalau bukan pengikutnya Yesus Kristus. Jadi Katolik itu juga Kristen ya. Jadi teman-teman jangan salah lagi. Menyebut orang Katolik itu juga Kristen Katolik. Jangan membedakan Katolik dan Kristen. Ini memang buta dalam pemahaman itu oleh administrasi kita. Jangan diikutin. Ya, saya nggak tahu kenapa pemerintah kita begitu sangat pintar dan cerdas, luar biasa, brilian sehingga membedakan Katolik dan Kristen. Padahal Katolik juga adalah Kristen. Itu ya. Orang kita itu dari KTP salah satu alasannya. Tapi saya juga lah ya nggak mau terlalu mengkritik terlalu bagaimana nanti dibilang apa lagi. Ya udah saya lanjut sama jawaban pertanyaan. Makasih Bang, makasih. Selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, jadi begini jawabannya. Kenapa pakai korpus ini enggak? Sebenarnya kalau misal merujuk kepada teman-teman Protestan itu juga pakai korpus, ya, pakai salib yang ada Tuhan Yesus yang sedang disalibkan. Sebenarnya nggak ada perbedaan, gitu. Penekanannya bahwa dengan salib menggunakan korpus itu artinya kita merenungkan penderitaan dan wafatnya Yesus di kayu salib, gitu. Dan ini supaya bisa mengenal dengan jelas siapa yang disalibkan. Karena kalau bagi saya kalau salib kosong betul ada terdapat bahwa salib kosong itu berarti Yesus sudah bangkit gitu. Tapi untuk menekankan tadi penderitaan dan wafatnya di kayu salib supaya kita mengerti siapa yang disalibkan. Karena yang dihukum dengan kayu salib bukan hanya Yesus. Kita lihat dalam Alkitab dan peristiwa yang sering kita renungi bersama bahwa Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat di sisi kanan dan di sisi kiri. Dan selain mereka bertiga termasuk Tuhan Yesus, juga banyak orang yang sebelumnya disalibkan. Gitu. Jadi supaya dapat aja maknanya. Tapi itu tadi ya, kalau dalam pemahaman teologi ya mungkin ada yang menganggap bahwa ketika salib kosong berarti sudah bangkit. Kalau salibnya ini untuk menenangkan peristiwa penderitaan dan juga penyaliban Yesus Kristus. Jadi udah paham begitu ya, gitu. Jadi ya seperti itulah pemahamannya kurang lebih. Jadi nggak ada perbedaan pun kalau misalkan teman-teman lihat juga kadang gereja Katolik ada yang nggak pakai korpus. Tapi tetap ketika salib prosesi dan salib altarnya itu harus salib dengan korpus. Gitu ya, dan itu nggak jadi masalah gitu ya, nggak jadi masalah gitu, nggak usah di masalah yang nggak penting kalian penting-pentingkan. Aku bingung ada orang menjelaskan perbedaan pakai salib, aku bingung gitu ya. Orang Katolik juga sering pakai, masa kamu mau pakai salib yang pakai korpus gitu? Kan sering pakai kalung salib yang nggak ada korpusnya. Apa bisa dibilang itu bukan kalung salib? Jadi nggak usah mempermasalahkan yang hal-hal seperti itu ya, sama saja. Kemudian apalagi tadi kamu bilang percaya Bunda Maria. Semua orang Kristen sudah layak dan sepantasnya bahwa percaya Bunda Maria adalah Bunda Allah, karena itu adalah Konsili Efesus tahun 430. Jadi nggak usah diperdebatkan lagi. Teman-teman yang Protestan pasti menghormati Bunda Maria. Hanya oknum yang mengaku diri sebagai Kristen Protestan yang menolak Bunda Maria adalah Bunda Allah. Karena semua teman saya yang Kristen Protestan menerima dan menghormati Bunda Maria sama seperti kami orang Katolik. Jadi kalau ada yang masih seperti itu, doakan saja oknum. Berarti dia durhaka dengan ibu dan bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Bunda Allah itu sendiri. Ya, Yesus saja hormat dengan ibunya, masa dia durhaka? Gitu. Ya sudah, kita doakan saja. Ya, baik teman-teman, itulah tadi perbincangan yang sangat luar biasa sekali. Diskusi dan debat yang seru yang dibawakan oleh Joseph, dimana dia menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus. Dan
topik-topik yang mereka bawakan sangat banyak dan juga ada hal-hal yang bisa dibilang topik-topik yang di luar pembahasan sebenarnya. Namun di situ Joseph tetap dengan sabar dan dengan tenang menjawab setiap pertanyaan mereka, menanggapi apa yang mereka tanyakan. Meskipun banyak juga dari mereka yang bertanya dengan topik-topik yang mungkin bisa dibilang tidak penting ya. Mereka menanyakan hal-hal yang sifatnya hanya untuk merendahkan atau mencoba untuk menjatuhkan. Dari situ kita bisa melihat kalau mereka ini tujuannya bukan untuk bertanya, bukan untuk menerima jawaban atau mengisi ketidaktahuan mereka, tapi mereka hanya untuk penasaran saja atau ingin mempertanyakan apa yang ada di pikiran mereka. Pertanyaan yang mungkin sebenarnya tidak layak ditanyakan. Nah, dari situlah mereka bertanya kepada Joseph tentang topik-topik tersebut. Namun kita juga ketahui bahwa mereka ini banyak sekali yang datang bertanya dengan tanpa dalil, tanpa bukti, tanpa penjelasan. Mereka hanya datang dengan sebuah asumsi, lalu ketika ditanggapi lagi mereka nggak tahu apa. Mereka nggak tahu ini dari mana saya mendapatkan pernyataan ini. Mereka nggak tahu di mana sumbernya. Mereka nggak tahu apa yang menjadi dasar dari pernyataan yang mereka buat itu. Dan mereka sangat berani sekali ya bertanya, membuat sebuah pernyataan tanpa dalil. Dan ini pernyataan yang mewakili agama mereka loh. Ini pertanyaan yang bisa dibilang cerminan dari apa yang mereka yakini. Nah, di situ kita bisa melihat kalau kualitas mereka ini ya seperti itu. Tidak ada hal yang jelas dari yang mereka tanyakan atau mereka yakini, karena mereka saja tidak tahu apa isi kitab suci mereka. Apa yang mereka percaya itu mereka tidak paham, sehingga dalil itu mereka tidak bisa dapatkan ketika mereka berdebat dan ditanyakan kembali apa itu isi dari kitab A, kitab B. Dia tidak bisa menjawab karena memang apa yang mereka pahami itu hanya sekedar kulitnya saja, permukaan, hanya menghafal dan tidak mengetahui maknanya. Dan mereka sudah merasa sangat yakin sekali dengan apa yang mereka pertanyakan itu. Mereka sudah sangat yakin dengan apa yang mereka yakini. Padahal bisa, kalau kita lihat, sebenarnya kosong di dalam.
Karena kekosongan itulah makanya kita bisa maklumi bahwa mereka, bukan maklumi ya, kita bisa ya melihat lah fakta itu kalau mereka kosong gitu. Makanya mereka mengolok-olok, menghina ataupun mencoba menjatuhkan untuk menutupi kekosongannya itu. Yang mereka tampilkan ya seperti itu. Dan di situ Joseph menjelaskan dengan sangat detail. Apa yang dijelaskan Joseph itu semuanya ada sumber, ada data. Kalau dalam Islam ada dalil yang diberikan, ada penjelasannya yang diambil dari Alkitab. Semua yang dijelaskan itu berdasarkan apa yang ada dalam Alkitab, tidak pernah melenceng ataupun menggunakan cara lain. Sedangkan Kadrun ini, mereka menjawab sesuka hati mereka saja, menjawab dengan dasar isi pikiran mereka saja, yang dimana isi pikiran mereka ya tidak bisa dijadikan patokan, apalagi dalam hal beriman kepada Tuhan. Kita harus punya dasar yang tepat, kita harus punya landasan yang jelas yang sudah Tuhan sediakan dalam kitab suci, dalam Alkitab. Maka dari itu kita sebagai orang Kristen, orang yang mengikuti Yesus Kristus, jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita percayai. Kita harus gali, kita harus pelajari, kita harus memaknai dengan hati yang paling dalam, sehingga hal itu sangat hidup dalam diri kita, tidak hanya sebagai identitas, tapi kita menghidupi apa yang ada di dalam Alkitab yang Tuhan sudah sediakan. Karena kalau kita tidak mendalami, menghidupi apa yang kita percaya, itu akan menjadi seperti orang-orang yang ya teman-teman sudah saksikan, para kadrun ini ya seperti itu kualitasnya. Dan itu tidak hanya satu dua ya, sangat banyak. Tapi puji Tuhan Joseph bisa menanggapinya dengan baik, tidak terkecoh, tidak terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Karena dia sudah tahu arah pertanyaan setiap orang. Dari pertama kali bertanya dia sudah tahu apa tujuannya, apa arahnya. Sehingga dia tidak terjebak dengan hal itu ya. Sehingga setiap kali ada penanya yang datang dengan pertanyaan seperti itu, dia sudah tahu, dia sudah bisa melihat apa yang akan mereka tanyakan, apa tujuannya, itu dia sudah bisa membaca itu. Ya seperti itu ya teman-teman. Dan kita perlu dukung terus para apologet ini, kita dukung dan doakan mereka supaya mereka bisa memberikan banyak kontribusi, bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan lebih banyak lagi orang-orang yang mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, supaya lebih banyak lagi orang yang menerima Yesus Kristus dan menerima keselamatan. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai di sini. Terima kasih atas dukungannya, doanya, dan juga semua komen-komen positifnya. Terus doakan channel ini dan dukung melalui subscribe, like, komen, dan share,
supaya channel ini terus berkembang dan terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan segan-segan untuk membagikan kepada teman-teman yang lain, grup keluarga, dan ke banyak orang di grup-grup saudara. Silakan bagikan. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa tonton juga video-video yang lain yang ada di channel ini, karena ada banyak video yang luar biasa yang ada di channel ini. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke semua platform sosial media teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.